Alhamdulillah ya wenewe melo ka pangolongan nanigi tahu angkamo kecintaan ya rega angka kasih sayang rilalanna atinna lori nabitta napura na singkeru alena rilalanna agama salange masyahada na yakini sahadana, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah. Maka dia nabitta yang penting masahada umatku na yakini sahadana pasti tam surga. Maka dari sahabat namode na sempajang, maka nabitta namode. Jadi yang katu tahu dia na sempajat tapi masahada, maka ia tu tahu ijami tam surga. Demi nak kada nabitta langsung tamah imon ripimatu belakangan. Akan tetapi dalam ilmu tauhid duan rupa tahu dena sempajang, angka tahu dena sempajang nasabak nangga isempajangnya dena wajib, maka orang ini dihukumi kafir mutlak, tidak boleh disolati kalau dia meninggal. Tapi nareko iya ro tahu dena sempajang nasabak makutumi yare ganalai repa, maka orang itu tetap dihukumi Islam, cuma dia orang fasik, tetap disolati kalau dia meninggal. Ia namatu wadilai bantu konabitta dengan mendapatkan syafaat. Dari situlah kalimat wassarafa waddarajata aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi syukur kidi tapi dewa kada aja tak sempajang, maka dama yang penting mas sahada itawe na yakini sahadana angka jamina pulukku nabita, dan itulah keistimewaan umatnya Rasulullah. Cuma ia komas sempajang itawe malomui ibatama suruga ia topa ropa mulangi paresa. Makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat, tapi serahkan sepenuhnya. Nasabak magai nabita akan memberi syafaat kepada umatnya. Ia ro magai kesalahan napigau. Bahkan dua telu tau pandrita makada ia mitau lolonga syafaat polo ko nabita ia nari itu tau makai ega kesalahanna, termasuk orang yang berdosa besar tapi tetap dia adalah orang Islam. Makanya ia natu ampai to motot tariolo para ulama dulu denang kana peturanno narekoma pangaja iloko deceng tidak pernah mengatakan kafir denang kana kada bid'ah denang kana kada sesat. Magai nasaba sistem macalo na pake nanti Allah yang memberi hidayah. Dai pacaramai tugasnya hanya sebagai media untuk pelebangi si dia pahang yarega satu syariat dalam masalah-masalah agama. Maka ia natu ampai ni gambalengi hidayah tahu na rekomareng kalinga carama itu tetap Allah. Jadi tugaga kelebihan nostase kecuali Allah yang menurunkan hidayah kepada orang yang mendengarkan dakwah. Jadi aja lalu nang kamakada ya nu mana macara mana mainga tidak. Cuma kami itu tahu si cocok do cilinah angkat tahu si salah. Itu kamakom itu puluh komedi. Tapi angka agak perlu sampaikan. Maka daya ro tahu pandrita tak riolo. Ulama dulu tidak berani menyebutkan kalimat kafir, tidak berani menyebutkan kalimat bid'ah karena magai itu rentan. Mesa tersinggung tahu orang tua dulu pakai istilah pemali. Biasa ki mangkali ngadap pemali. Pemali itu bisa haram, wadi makruh, wadi mendatangkan mudarat. Jadi dia nak kada bid'ah tapi maka dia pemali. Agak nasang tomato tariolo pemali sanre oko daun pintu ndak boleh bersandar di daun pintu. Pemali ditoga ke sandre ke daun pintu pemali ipak beni sesae isaliwa bola. Ia kopura ni mak beni
aja dipakai kecuali dicuci kembali. Pemali mattoba tawe, mattoba kanuku kecuali hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kamana istilah kalingan atau? Iya komeloki mak guru itu ngangi, ternyata istilah pemali ini ada di dalam kitabnya guru tak. Bahkan yang saya sebutkan tadi nasangnya tomatota pemali itu adalah hadis. Hadis. Buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin di bab terakhir. 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Ya nang katau pigau ia ruae patapulos sona dale na tatolak. Itu hadis. Yang pertama, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, ini penting, tangkalinga, memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Yang lulukan iwajujui pakai itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis, Pak. Ini hadis dikutip oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mega ni makun rin akan na. Mega ni. Hati-hati. Saya tahu Sengkang ini banyak pencari rezeki di pasar. Aja tak dareke ko makunri daleta. Maka namagi je pangalepu rasyang kamangolo de sinalepang. Kemungkinan 8 hal ini kita lakukan. Salah satunya. Yana tu ampai bahkan dalam kitab ianya dijelaskan. Memotong kuku hari Selasa itu penyakit kulit. Hari Rabu itu nakik lasa silele, penyakit menular. Kemudian hari Sabtu itu menolak rezeki selama 40 hari. Hari Minggu itu adalah musibah, balak. Jadi makanya komeki selama Senin, Kamis dengan Jumat. Itu yang paling aman. Biasa toki mangkalinga istilah capuraba. Biasa tahu? Mega tahu pasali. Dega kedalelena. Kita bisa buka kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Dalam kitab Kansun Najah was Surur. Itu ada. Jadi mana sangka kita nak? As-so'araba pacapurang rilalanna ulas safar taluratu 21 abalana paturu po ng Allah Ta'ala puri langie kalau dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia dan bala itu berjalan selama 1 tahun. Turunnya kapan? Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naruyasa capuaraba tapi dimi ulang denanya manana. Ini penting ditahu. Ada kitabnya, itu kan Sunnah Jawa Surur. Ulama ini Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, saya lihat literaturnya ternyata luar biasa. 11 tahun di Mesir, 8 tahun di Syria, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Kudus, kemudian masuk ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Dia menulis 1836 kitab dan diangkat menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Ini ulama hikmah. Jadi itu tomato teriolo. Ternyata kemungkinan ulama kita dari Sengkang ini ada yang belajar sama beliau langsung. Sehingga ulama dulu itu pakai istilah pemali, sebenarnya itu dari ilmu hikmah. Nah, makanya situngan na Pak Bu, madari katu. Saya akhir-akhir ini mulai madari kata kejana. Matanre pat disangan na tau matot tariolo yang banyak disalahkan. Magi pe nakada pe mali karena dia desain kada hara gajero, makruh gajero atau membawa bahaya sehingga ya kumakada pe mali na wakili tiga-tiganya. Iyo po makokoy magampala dete makada haram, bid'ah, neraka. Padahal masalah yang kita lakukan adalah masalah hukum fikih, bukan tauhid. Nah iya tu kajian agama telu, kajian Islam itu yang dibahas masalah-masalah hukum, maka ulamanya dipanggil fuqaha,
Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali dan beberapa mazhab fikih pasti berbeda pendapat tauhid. Dena mungkin sama. Ya ko angka manu na lapoto, na kedo-kedo na paigere. Selama masih bergerak di sembeli, menurut Imam Malik halal untuk dimakan. Tapi Imam Tasyafi sudah haram. Ya ko angka manu na lapoto, na kedo-kedo na paigere, maka itu tetap haram. Prinsip Imam Tasyafi, namo de mugere imatetok. Maka lasi menumpai mugere. Nah begitu toh. Kecuali panni nami polo, aje nami polo, dia naji masalah. Tapi ya kuya romanu erapa uluna, maka daya komunitai bisi di mana tetap dimate. Jadi penyembelihan hanya mengakali, maka tetap bangkai hukumnya. Ya ko Imam Malik tidak. Selama dia bergerak, karena binatang sah disembeli dua. Yang pertama masih hidup, kemudian yang kedua ketika ada bekas disembelihan menetes darah. Ya kupura igere nang kamu darah mitiokoro berarti itu tetap masih hidup dan sah untuk dimakan. Kegan meta pakai. Yang hati-hati pakai Imam Tasyafi. Ia magalae makanan na pakai Imam Malik. Daripada mati bawang. Atau sebaliknya, ia kumanu lopo pakai Imam Malik, ia kau nak manu pakai Imam Tasyafi. Ini fatwa gado-gado. Ini, tapi ini bahaya babu. Ada ulama yang mengkaji dalam dunia kontemporer sekarang. Agan asam penyembeli ayam potong di pasar. Ia kau nagere imanue, napa napeta madaronge nasi tandra namate. Berarti dia bukan sembelihan menyebabkan dia mati, tapi nasabak si tandrai. Maka Imam Malik bisa menghukumi mengatakan itu haram. Nasabak Imam Malik yang terakhir dihitung. Imam Tasyafi tadi yang awal. Jadi masih dibolehkan. Itu coba. Ini fikih. Ya kau fikih pasti berbeda pendapat tahu. Banyak pendapat. Magai nasabak pun Allah Ta'ala makada walizalika halakahum mako mematokoro pancaji. Disinilah kita harus menerima perbedaan pendapat masalah hukum-hukum agama. Maka anak komeki makutana hukum lari loko ulama fikih, panggilannya namanya fuqaha. Hukumnya berbeda tahu mega. Pakai masker salat, pakai songkok mas sempajang, pakai jarak salat, hukuman itu monroh. Nah pangiwangi tahu. Angka makada harus rapat, angka makada boleh dengan jarak 4 hasta. Angka makada yang penting, angka makada salinrogi atau ingae, angka makada dua-duanya harus menyentuh. Itu adalah fikih. Ya kau berbeda ki aja tak pangewang. Magai pasti nariko angka ci dicocok, tetap lolongan apalang. Ya kau saleh, tetap ti lolongan. Al-muhti au al-jitihadu lahu ajarun. Ya kau saleh batena tau pandrite malah ketetapan hukum, napuramona kaji agama, lolongan ngisi dia palang. Ya kau saleh, ya kau 7 lolongannya 2. Jadi antara 1 atau 2 pahala didapat. Kalau masalah hukum fikih. Yang kedua, angka cedayase, tingkatan. Tadi Islam, yang kedua iman. Iya nayasat teologi. Kajian ulamanya dipanggil dengan murabbi, bukan fuqaha. Ya kau ahli fikih maka dia fuqaha. Ya kau ahli tauhid maka dia murabbi. Mazhabnya juga ada. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah. Itu terbagi. Nah. Jadi sisanya tuh denawat dimatu lete ya buah, denawat dilete. Kajian fikih ditarik ke tauhid. Iya mega makoko pacaramai. Dari salafi masalah hukum fikih dia tarik ke tauhid. Sehingga ia berbeda pendapat seakan-akan beda agama. Beda pilihan seakan-akan kafir. Itu kira waktu Jokowi bersanding si bawa Prabowo. Seakan-akan Jokowi itu adalah Cina, komunis, PKI. Si sana terpilih Jokowi, masuk Prabowo ke situ, mama komana. Patwa hilang. Magai karena ini tidak melihat kenri monro pikir, kenri monro tauhid. Iya mega masalah. Jadi aku mangkalian ki carama tidak boleh ditarik. Dan awat digetangnya hukumnya masuk ke tauhid. Nah, sebab mage rancu agama.
Engkau payasena cidi, kan tadi kajian Islam, engkau kajian iman, engkau payasena agak kajian ihsan. Di sini ulamanya dipanggil dengan mursyid dan dia terbagi mazhabnya agak angka kadiriyah, angka khalwatiyah. Itulah mazhabnya. Di sinilah dikenal dengan tarekat atau tasawuf. Bicara masalah agak, masalah adab. Dena wadding ada laigat tetamo ke hukum endak bisa. Hukum ditarik ke adab, tauhid ditarik ke adab, pasti keliru. Kekayasan, mapak botingi, napa mak jamak ya nak tak sungkeman bahasa Jawa. Kemudian kita sujud mencium tangan ibu dalam tauhid itu haram kalau ditarik dalam tauhid. Sebab magai tidak boleh sujud selain kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik dalam adab, berarti sujud di situ adalah penghormatan kepada orang tua. Itu bukan penyembahan, maka itu boleh. Kita coba kira. Cedek bawangi palese, mancaji harangi. Nah sebab keliru menempatkan sesuatu. Makumanam itu bu, makumanam itu. Mak baca dongi, angka gagai palenna. Ya kumak kadai. Iya andrewe nasabari wadi nggak salama, itu keliru. Tapi kalau makanan itu untuk dipersiapkan lo kotamue, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Itu adalah masalah doa, beda masalah makan. Tapi ya kuigatanya lo tauhid ya berarti makanan itu sebagai sesajen. Mancaji muslim, cede bawa lese. Ya natu nameka, mak baca dong, haram. Betul, mereka kata baca doa haram. Mereka mapaci kong kaboting haram. Padahal Imam Tasyafi mengatakan al-adatu muhakkamah. Ia tu ada nareko toga ke hukum agama larangi, maka dia bisa menjadi hukum. Nareko nangga baik masyarakat, maka itu baik menurut agama. Bayangkan Pak. Itu al-adatu muhakkamah. Jadi kong kabudaya tak bu, tradisi tak termasuk tradisi maulid, nasabak baik, tidak ada larangan dalam agama, silahkan lakukan. Makom itu. Iya kota pahan nih dena nama gampang, dia kena salah, dia kena haram, dia kena dosa, ini jadi masalah. Ini penting. Makanya ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ibagi memang kedudukannya. Apa namoje tu ini tadi dalam kaitan hukum. Namo tu tak begitu? Watak kali. Toh? Tubuh kasar. Pelekendroi. Polok ko tanah. Ini dari tanah. Unsur manusia, air, api, angin, tanah. Maka damapit na digagat tanana, makuye. Iya ko ang katalo, ipasibata rigu, napayalik ko lakasi. Naibalender, mancaji roti bi. Tak dengi ko lakasi tak detuita rigu Manusia ketika menyatu empat unsur, maka lahirlah di situ jasad. Jadi itu unsur tak angka manang. Makanya kayak terbatas. Yang terbatas adalah nafs. Makanya kullu nafsin saikatul maut. Setiap jiwa itu mati. Tapi angka dia mati kau tak kalewe, keka wa nafahtu fihi min ruh, yang ditiupkan oleh Allah, bukan khaliqun. Dia pancaji pun Allah Ta'ala. Jadi ada ulama sufi itu guru tamakada kalau dalam tasawuf ini, yang ditiupkan oleh Allah itu bukan makhluk. Contohnya begini, angka wae lai warung. Ditiupkan boleh kenri, boleh koyak, tapi ditiup masuk. Lete kagalokoro itu tidak. Tapi apa yang ada di dalam dari saya, begitulah analogi ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia. Tapi ingat, ruh itu ditiup kenri, itu ada pada rahasia. Agaknya rahasia, itulah nurun Muhammad. Kenri dan lelene nur Muhammad na yolo. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yolo yatu. Yolo nur napa kita. Yana ayat na nur Muhammad. Kada ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, nur cahaya, wa kitabun mubin,
dan kitab yang menerangkan. Kitab yang nyata. Jadi imondri itu kita, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Kekapeyolo, Nur Muhammad. Dan ya sange Nur Muhammad kawata kalewe, itulah yang disebut manusia dengan rahasia. Yang itu nak kada angka si kiri na rahasia, angka si kiri na ruwe, angka si kiri na watak kalewe, aga si kiri na watak kalewe. La ilaha illallah. Ini yang bersanad. Kita coba kira. Saya ambil langkah sedikit. Mau mabuk saya tidak lama ceramah. Itu istilahnya mana kenapa isi tangan apa? Oh saja. Jadi makie sitonganna ini penting saya sampaikan. Ia sitongan naidi dalam kehidupan ini, ia tu jiwa, ia naruh rahasia. Rahasia itu sebenarnya Nur Muhammad. Ia natu nak kada laulaka ya Muhammad lama akhlakul makhluk. Seandainya tanya ku Muhammad degaga sewa-sewa upakangka. Jadi sini na ia angka kuilalan nalino, di situ ada Nurun Muhammad. Ia kok kui tahu maka dete rahasia. Ia natu nang kaya sesikiri rahasia. Kalau kita buka dalil-dalil tentang zikir, ternyata ada ditemukan kalimat salawat yang berbeda. Kekah bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Dena kada Allahumma sholli. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sekarang dan akan datang. Tapi ya kumakade sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi, bentuk lampau. Maginang ka bentuk lampau yang dipakai dalam mahallul qiyam dalam kitab Barasanji. Ia na baca teh kumakade magai nasaba sallallahu ala Muhammad adalah salawat Nur Muhammad. Nasaba de pancaji aliman lahiran na nabita napai nurna nasalawat memang malaikae. Maka salawat sebelum jadinya jasad adalah sallallahu ala Muhammad. Jadi mani watak kalimat lahiran na nabita napa na baca malaikat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelasnya ya rumah salawat lauri nabita makai garupana. Tapi salawat yang paling sempurna kata Nabi adalah salawat yang ada pada salat tahayyat terakhir. Pacapuranna di tahayyat toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina bil alamin innaka Hamidun Majid. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Itu yang paling afdal. Tapi angka sahabat puji-puji lori nabita menyebut namanya Nabi yang agung dan Nabi bergembira karena itu. Yana tu ampai makalat da tuega rupanna salawat termasuk salawati bil qulub, salawan dia banyak sekali. Puji-pujian. Magai karena itu tidak dilarang dalam agama. Ini mana? Kayak kami baca. Miki maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad silakan. Miki maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad silakan. Miki baca Allahumma sholli ala Muhammadin anabi la ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam silakan. Miki baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat silakan. Memi makada sallallahu ala Muhammad jadi betul. Siapa kan dibaca semakin banyak semakin bagus. Magai ibadah yang paling mulia adalah salawat, bukan solat ya, salawat ibadah. Karena lain nusuk, lain solat. Makanya dalam solat maka inna solati sitongat-tongan nasampajaku wa nusuki dan ibadahku. Ibadah yang paling baik adalah salawat. Magai pede megai pede makanjai. Makanya di bulan Maulid Rabiul Awal kita harus banyak bersalawat. Tapi gimana salawat lori nabita. Sambil berjalan baca salawat. Ya komeloki ko denai bilang cukup baca saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aja ndak usah dihitung. Ya komeloki malai wirid ya hitung. Mesti bilang. Ko wirid, nah sebab wirid ditentukan jumlahnya. Kapan waktunya dibaca? Bisa dibaca sampai 6.666. Itu sudah masuk tarekat, bukan hadis. Tapi engkau sahabat masalah mereka makan Nabi, mampukah engkau lebih dari itu? Yang mengatakan mampu, Nabi mengatakan lebihkan.
Jadi namo itu 24 jam masalah waki. Ternyata orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah adalah orang yang banyak salawatnya kepada Nabi. Saya baca kisahnya Hujatul Islam Imamul Ghazali. Wattunna noki kita ihya lumiddin. Engkau murid nama kutana. Ya Syekh. Kenapa magi nang kau kilalan na kita tahya lumiddin ini? May galada hadesa dina kana rampi to panrita liang. Betungan na pertanyakan ikadudukan na ternyata ka hadesa malamay. Ternyata ka hadis dhaif ya. Magi nang ka hadesa oko dina kana rampi ulama liang. Degago ko kita liang. Agana sa Imamul Ghazali. Saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Nabi. Jadi pura pangulok ko Nabi maka mana sagay di pawiya Rasulullah nanti Nabi mengatakan iya napalawuki itu hadisa. Jadi ya roto panrita riolo ya ko mamimis sang hadisa asa atau de langsung ko Nabi na pangulok ko manipis runtuk Nabi ta. Yo potawe makokoe nang kalinga minamaka raja wanam lemah. Dhaif. Nah, ini yang banyak. Makanya yang kita naik apa bu? Hadis malam magah. Kada diri sangitannya ke ahli hadis. Karena yang tahu lemah tidak lemah itu ahli hadis. Ya kok komiletop cukuki belum tentu. Makanya Imam Tasyafi mengatakan jangan sekali-kali mengatakan berani mengatakan degaga dan lelena kecuali engkau sudah membaca 600.000 hadis Nabi. Ya ko pura ni mo baca an-ratuna sabbu hadis na nabita wadi no makada degada lelena karena kau sudah membaca dalil. Tapi ya ko siratu mi mo baca makada degada lelena yana tiya sa taupusa ng patyo tay pusa. Nah, ini adik-adikku yang di Asadia harus banyak. Sekarang ada yang mudah. Bisa kita mengambil 9 kitab hadis di Google itu ada. Sahih Bukhari Muslim, Sunan Nasai, Tirmizi di situ ada. Jadi langsung nomor satu semua. Itu nomor 2 semua itu bagus. Jadi makokwa mak gure Pak Kutubi melikita na yang ensiklopedia hadis Nabi itu yang 600.000 hadis Nabi di dalamnya itu harganya 8.700.000 28 jilid. Itu sih di meter si tengah. Ya. Itu 8 juta lebih. Nelo pada lina motor baru cibi. Kalau kita ambil di Google cukup punya data hanya 24 MB. Nah, itu harganya tidak cukup 500 rupiah. Bayangkan ini teknologi makoko Pak. Jadi mudah sekali anak-anak kita belajar makoko. Banyaklah membaca. Nah, cuma masalah harus bersanad juga ilmunya. Makanya kong katau pandrita pole, angka pole Jawa, termasuk guru tak kemarin datang ke Sengkang. Habib Makkah, Mursyid Tarekat Khalwatiyah Yusufi Al-Makassari. Itu datang ke Sengkang. Beliau itu adalah Mursyid Tarekat dan ulama. Di Sengkang ini engkau gurutta. Ada gurutta di sini yang luar biasa. Dan itu diakui. Dan masih hidup. Menyambung sanad. Anak-anak yang di Asadia, magi na isuro anak etamu ko Asadia masih sekolah. Karena gurutta saada nyambung sanadnya dengan Rasulullah. Dan mengajar di Asadia Sengkang ini pernah tinggal di sini dan bersanad ke murid-muridnya. Jadi anak-anak yang belajar di Asadia ilmunya itu bersanad tembus ke Rasulullah. Mereka itu tahu dia paham. Nasaba guru tak Haji Asad yang belajar di Mekah langsung belajar. Sahabat mengajarkan kepada tabiin, tabiin turun ke tabiin, kemudian turun lagi ke bawah, kemudian disitulah guru belajar. Nah, datang ke Sulawesi Selatan, masuk ke Wajo, tinggal mendirikan pesantren Asadia, kemudian mengajar murid-muridnya di sini banyak yang sukses, ulama bahkan seluruh Indonesia di mana kita cari di situ ada Lumi Asadia. Magai barakat na gurutta. Tapi sekarang anak-anak kita denawat dilalai magai nasabah itu sanad jangan sampai terputus. Ilmu anak-anak kita di sini tembus ke Nabi. Tapi ada kekurangan, agak kekurangan nah. Dia tidak menyambung energi. Itu yang banyak. Kaya sa dia nasambung energi. Magi lampu Pak Bu natuwa kilala masigi.
Padahal pusatnya ada di Bakaru. Tahu? Pusat listrik angka ko Bakaru. Tapi mana kau Sengkang Ipatuo? Kenapa? Karena ada jalur yang tembus dari Bakaru sampai ke Sengkang. Energi yang masuk itu adalah strong. Makanya anak-anak Asadia harus mengirim patih runtut sampai ke Gurutta ke Ajasan. Supaya dia mendapat energi itu. Ya kodena pakai ero denu lelolonga berkah. Saya kasih tahu memang. Itu kuncinya kalau mau dapat berkah. Niga guru tapak guru ki makokoe, kemudian siapa gurunya yang mengajar, kemudian siapa gurunya tembus ke guru tasada, kirimkan Fatihah itu bersanad ke situ, maka jalurnya itu akan nyambung. Apa ia kau terputus sih? Mohon maaf, pasti berakat nanti ding. Itu mudah. Ya penting disampaikan nih. Ini ilmu sebenarnya Pak, ini ilmu tasawuf, cuma jarang orang amalkan. Mengirimkan Fatihah kepada orang meninggal. Makanya guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar aga nasang. Ya kong katau panrita nasang alena, nade pagaga tau mate guruna, tanyapa ulama iya ustaz mo pa. Maka ya setau mate guruna, bermimpi ketemu guru tasada, bermimpi ketemu guru yang sudah wafat, maka dia mengajarkan ilmu. Itulah namanya ilmu yang didapat dari orang yang meninggal. Dan itu hal biasa di kalangan ulama. Ini penting. Namun ibu-ibu ini kan alumni Asadia, mereka cuma kadang terputus. Makanya kendro-kendro kilo, loki katau pandrita runtuk ki buruna, kirimkan Fatihah, kemudian berdoa. Sampai sanad kirim ke Rasulullah. Kiringan Fatihah nabita. Saya tadi di awal langsung mengatakan ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Sesekali kita kirimkan Fatihah Rasulullah. Iya tomatot tadi lo. Karena makanya Nabi tak, ini sunnah bu, jangan tidur kecuali membaca suratul Fatihah 4 kali. Maka siapa baca Fatihah kau meki matinro? 1 kali, tambah lagi 3. 1 kali kepada Rasulullah, 1 kali ke ibu bapak, 1 kali kepada muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, kemudian 1 kali untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita. Itu pas 4 kali. Siagai kan nasal lengaroni salam akunrai mukmin laki-laki mukmin perempuan ya ku 50 juta kilalan nalino ya rikiringa Fatihah barakat na rewa lokuridi. Pak ya kuidi mememilo do mako ko marajin magai mega ni dosa mega di panghalang makanan belum tentu bersih kemudian wad dijaji deni pasusakana pacecerangi sempajak dena makanja jauh dari kehusuan mega ni dosa pigau mega ni anu makalelengi jama doa mo ko dijaji mabela maka magai harapkan doanya malaikat makom itu Pak ya ko dena yero doanya anak kecil yang belum balik suri milodong kemudian kita makami magai anak kecil yang belum balik itu waliullah ijabah doanya magai nasabak lega dosana hukum itu. Jadi ulama itu cari cara pikir carana. Nawat di malolongan. Nah, kira itu penting. Kemudian saya kembali. Ya Nabi Muhammad SAW diperingati hari kelahirannya, bukan kematiannya. Ya kau tahu tuh, kau tahu ulama kita agak. Amat jangan Nabi itu haul 1 tahun kematian Gus Dur. Kematiannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kematiannya Ki Ahmad Dahlan. Makanya dikatakan haul 1 tahun kematiannya. Magina tuli amatiangan nami peringati. Dikenang karena pada saat dia hidup. Tapi Nabi tak bukan kematiannya. Agak apa le? Pada saat dia lahir. Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah mati untuk umatnya. Selalu hidup untuk kita. Nah, itu. Jadi tapi mega ki masalah walau nabita. Kemudian ini yang ketiga, ini yang paling penting. Rewa kape mang, iya roi di ona alewe bu, ya watak kalewe, andrena aga. Makanan kasar, wadi jajin andre, wadi burasa, wadi soko. Andrena watak kalewe, tapi ya komalase watak kalewe, namona sumanu ciato tama. Cetama, magai, malase watak kalewe. Air putih 1 gelas, dia namelo tama, magai, malase watak kalewe. Tapi angka bahaya, ia kuruwe malasa. Napay telu aya na baca imangi makarani betungan na rokok no tahu malasa tin itu. Iya.
Padi watakali ko malasay. Nasaba andre na ruwe, bacaan Al-Quran, sikir. Ya ko tasbih, napay cicam macan na bilang-bilangnya na takden na, berarti malasay at ita. Ya ko mangaji kinanapay silampat at cakarudo, malasay at ita. Ya ko angka iman napay ayat na baca, apa ayat na baca, masemen ya, betungan na roko no, tau malasa tinay ito. Meloy buray. Nama kiro, nasaba iya ko malasay si dia gaga, tidak bisa masuk makanannya. Watakale malasa, namona supalakko ciato tama. Iya ko atie malasa, sikir tidak bisa masuk. Bacaan Al-Quran tidak bisa masuk. Itulah sehingga mesti lay burai atita. Cara nape ko bate burai, sikir dan solawat. Cuma ya sikirnya maka daka onna. Saya coba kira. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya rumah sikiri napatenang hati. Tapi pertanyaan, ya ko masikiri ki dan dia tenang hati tak ga salah. Hati ga salah, sikiri ga salah atau ke ga? Itu kira. Saya coba kira nauna ini. Kami kan tahu la ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu napatenang hati. Bahkan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Napai maka dapat bangnya Allahu akbar tapang kami malengokwe pada tahu si candring kita pesan na candrina ya no maka itu karena ada getaran. Tapi ya kode gaga berarti enggak masalah, tidak kone ya kode na kone berarti kata tutu ya kon kata tutu berarti enggak macarepa ya ko macarepa mesti bisai. Peko batik bisai. Inilah pentingnya. Mulai dari wudu, mulai salat sunat taubat, kemudian awali dengan kalimat la syahadat la ilaha illallah, kemudian istighfar. Mai ga pasusunna. Iya ko awumi wadding ipacuru nyo ko rinso ni akamenre lega ni carepana. Tapi iya ko darauti den melo. Ipacuru calega, iga lulu calega, lai ramme pamakbani pa yato. Nah itu coba kira. Makko mati itu hatiku malasai. Ya tabaca la ilaha illallah la ilaha. Tidak ada. Tapi ini la ilaha illallah aja tabaca bang. La ilaha illallah la ilaha. Kan baca la ilaha illallah la ilaha. Coba kira. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Agak zikir la ilaha illallah yang bersanad. Dan inilah yang diajarkan turun-temurun para ulama sufi. Tangkalingi kira. Istilahnya saya tidak minta untuk diikuti, tapi tangkalingi, kemudian amalkan nanti malam atau nanti subuh. Ya komoto ki ko subuh matu tak coba gare. Itu sih salah ladap. La ilaha illallah. Tak coba gare. Malampe istirahat sejenak, kemudian kemudian tabal Allah. La ilaha illallah. Tutup mata. Cukup 7 kali kita baca, pasti itu merinding. Magai, karena itulah zikir yang konek dengan kalbu. Tes itu. Ya kau makan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau ya kasih ratu nih dari mau pakai la ilaha. Ini yang jadi masalah. Sini pentingnya zikir. Makanya kalau belajar fikih cari guru fuqaha, kalau belajar tauhid cari murabbi, kalau belajar zikir cari mursyid. Maka tarekat itu penting dalam agama. Karena mursyid adalah tempat menyambung sanad ke Rasulullah. Mengambil zikir ala ilmu pak disangenge denak ku YouTube pak disangenge denak ko boe. Seandainya pak disangang kui HPW, ya ni bawa HPW irisatonya gagay. Seandainya pak disangang kui boe, ya na punay na bo na irisan ni. Tapi bukan di situ. Kendroy, al ilmu fis sudur, yaitu pak disangang kui atin na tau pandrita. Itulah makna kalimat al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Kendroy, kalbunya ulama tempat mengambil ajarannya Rasulullah. Itu penting. Jadi wadi mak guru ku YouTube tapi nyambung sanad ke gurunya. Kega ya rustas setan kalinga cara mana ku YouTube sesekali harus ki ketemu. Istilahnya mesti si runtuk ki. Saya sarankan ada satu penceramah muda itu yang sangat hebat sekarang.
Itu Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim. Saya sampaikan ke anak-anak saya, buka channel YouTube-nya beliau, pelajari. Dia ahli tarekat, mengumpulkan beberapa aliran tarekat, dan dia adalah ulama kasyaf. Kemudian yang kedua, dia adalah ahli filsafat, juga sekalian ahli hadis, termasuk guru besar. Sebenarnya beliau banyak belajar dengan ulama yang bersanad itu. Dan itu sangat mudah, melulumopah. Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim namanya. Itu luar biasa ceramahnya. Dia menggabungkan antara tasawuf dengan filsafat dengan fikih, dan itu luar biasa karena dia adalah juga termasuk ahli hadis. Makanya ya tu makoko abu menyamang namo komi bola ta manonto ceramah hebat toh namo dena telo masigi cuma ya kong kapacara makoe kita datang untuk mengambil sanad keilmuan nasabak si sale itu kumakada biasa wang kalinga siwa makada biasa wita langsung si sale itu mengambil sanad istilahnya. Energi itu harus nyambung. Itu sampai guruta di Asadia, di Masjid Raya, di Asadia ketika pengajian ini mimbar duduk dia pakai. Tahu? Di pondok itu bu mimbar duduk, yaitu mimbar tudange, itu mimbarnya Nabi. Yang ada sedikit penghalanya, kemudian duduk di situ magai. Kepalanya anak-anak lurus dengan kalbunya ulama. Sehingga itu energinya langsung masuk. Kalau di atas mimbar begini itu agak berat. Si salah memang tuh. Makanya itu si salai baraka na pengajian tudange si bawa cara terbuka. Memang karena kepalanya anak langsung tembus dengan kalbunya ulama. Si salai. Itu yang itu baraka. Makanya guruta tuh tradisi dia sadia tidak dibuang itu. Makanya dia pakai mimbar lopo tapi tetap mimbar duduk. Itu yang sunnah. Kemudian yang kedua, itu mudah menyambung energi berkah ke guru-guru kita. Nah, itu. Jadi harus ditahu. Dia tahu nang kagak tapi rubah bawang apa itu denite mata kasat. Kemudian yang terakhir, makuye. Iya ronabita nasabak makadake ona Nur Muhammad. Itulah rahasia ditiupkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya kan ulue mim, aroy ha. Pinggul mim ajewe dal tulisannya Muhammad. Jadi itu tahu okina Muhammad. Makanya sebenarnya iya ko tahu makanja pahana denang kanauja itawe namo maga jana modele nataya nam modele tahu mode naujai magai karena dia sebenarnya di situ ada tiupan dari Allah, di situ ada rahasia Nur Muhammad. Ya kumujai dua hal ini sebenarnya yang kau hina. Dia tu ampai dinawat di yuja pada tarupa tahu nasabak mage di situ ada Nur Muhammad. Allah menciptakan seperti itu. Jadi aja tak masalah kau enggak tahu makaleleang nasabak mage. Memang manusia diciptakan begitu. Saya pelajari satu ilmu sederhana bau. Kabok na guru tak biasa rupake. Jadi memang ya metode tahu pak ang kami mato na tu modele na. Namo tu sanging kameneto. Modele itu ang kato. Maka dia tahu make mako memang. Tahu mereni salah-salah makasilasi. Ya, sama karo. Ang kami matuto ko kita. Yan ang kataw madani kumabelay. Ya ko tulay si babay di maraja. Ya taw maki tu matandre kalakalasin na. Aja mo si bawangi dangkan nakalasyak ko. Diya sa marani salah-salah. Yan ang kataw buku ingat na. Makalasila si toto. Ito. Yan ang kataw malampe ang putuna pacandringat to. Gitu. Ang kamana to narampi guru ta. Yan ang kataw malabba arona masagat. Di nasoro to kong kalagang. Napay natiro to ang peto pandrita napay natiro nang kataw maraja ulun na mabulla mata na macicit. Aja napay natiro na sa ito makumimannya. Jadi makanya Allah sudah menciptakan takdir Allah itu sudah diciptakan begitu. Cuma akan rinaba di madeceng. Kalau iman masuk ke dalam, distel menjadi baik. Ya kolapa itapa na rewai si paslina. Jadi iman itu adalah alat kontrol. Magi tapai na to lilaw ilalang, apa ang kami mato potensi na tetas salah. Makanya ulama na rekong kataw minaw nasa dali na miya tunala. Magay nasaba dia sudah yakini bahwa ang kami mato makor. Maku itu ang peto padite din ang kanasalan ito nasa taw mako memang.
Itu natarima makoro, tapi ya kung kay tepa maka yang dibina itu adalah iman. Pekui carana untuk lima kanja tepa na sabak tak de manang ya tu sipak masalah. Tapi ya na masu tepa mubak pe mangaslina. Itu maku itu. Jadi na mesti tapahange. Jadi sak barak ibu titai lakai takado makome makasih Allah kai kue. Tahu makome made batungan na angka me matotu. Nah, inilah takdir Allah yang telah diciptakan kepada manusia. Dena wedding diganggu gugat. Maku itu. Jadi itu ampai namo tu maki buah tahu Pak Bu katolalan nako kita dia sana cermak gurutah. Ya koto me maki buah tahu naimun rinne sataki buah ya tu makar ji pa pesantren. Madari kolai pesantren yolo latu bola na rewat na indokna. Ya. Suruh lo mengaji na liwang ngon ngaji. Mengaji si tau cat temak magai purai sataki buai ya komelo ki anak-anak masijab mampahang agama magampat tama pesantrennya deta suruh tam pesantrennya lena melo tama imonrina loro taki buai monrina loro apa iya ki monrina loro taki buai insyaallah ko jaji ya tu anak-anak itu kan cinta agama. Deta sore ma pesantren itu sudah diteliti ulama kasyaf. Tapi angkal ala makanja komelo ki matandre papujina kupung Allah Ta'ala cinampak na pahat tauhid tinggi kecintaannya kepada Rasulullah. Dena maraji tapak guru agama alena mematomelo mak guribi takibua iolona atau imonrina subuh. Disitulah jalannya para nabi. Angka tu onronna. Tapi makadaki terlambat nanya Pak Ustaz. Anak tatona tapak guru. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.